Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak senantiasa diberikan perlindungan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, mulai hari ini untuk materi atau untuk pelajaran TIK, nanti yang mengajar atau yang mengampu adalah Pak Indro, yang dulunya dia ampu oleh Bu Siva. Sekarang mulai hari ini yang mengampu diganti dari Pak Indro. Untuk itu anak-anak, sebelum belajar mari kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, setelah kemarin anak-anak sudah pelajari yaitu tentang mengenal Microsoft Word, kemudian mengenal program pengolah angka Microsoft Excel, dan yang seterusnya yang sudah diterangkan oleh Bu Siva. Nanti kita akan pelajari materinya yang selanjutnya. Nah, untuk itu lebih jelasnya anak-anak bisa menyimak video pembelajaran yang Pak Indro kirim ini. Nah, anak-anak, mari kita lanjutkan pembelajaran TIK yang sudah Pak Indro sampaikan di awal. Untuk TIK mulai hari ini yang mengajar Pak Indro. Nah, sekarang untuk memulainya, anak-anak bisa membuka buku TIK-nya halaman 47. Halaman 47 silahkan dibuka bukunya TIK, kita belajar bersama-sama. Nah, yang pertama anak-anak langsung saja bisa disimak video Pak Indro ini. Nah, internet sebagai sumber informasi. Nah, ini belajarnya agak menarik tentang internet. Anak-anak mungkin senang kalau melihat kalau mendengar tentang internet. Nah, apa sih internet itu anak-anak? Internet adalah sebagai sumber informasi. Jadi kita mau mencari informasi apa saja itu ada di internet. Mau mencari tentang apa? Seumpama kita cari tentang bagaimana jenis-jenis hewan, kemudian bagaimana jenis-jenis bunga, atau bagaimana kita mau mencari semuanya. Kita mau mencari informasi apa aja semuanya. Apa itu virus corona? Nah, itu juga kita bisa mencari informasi lewat internet, bisa ada semua. Nah, itu anak-anak. Kemudian untuk kita supaya bisa menggunakan internet dengan baik, mari kita pelajari bersama-sama bagaimana caranya. Nah, yang pertama nanti kita pelajari jejak digital dan cara menguranginya. Nah, apa itu jejak digital? Nanti kita bahas bersama-sama. Selanjutnya, nah ini anak-anak sudah Pak Andro siapkan peta konsepnya, sudah Pak Andro petakan ini, bisa dilihat jejak digital. Apa itu jejak digital dan sebagainya. Nah, ini kita pelajari. Bisa disambil disimak bukunya. Jadi, yang dinamakan jejak digital adalah rekaman aktivitasmu di dunia maya yang dapat dilacak oleh orang lain. Ketika anak-anak berinternet, maka ternyata itu tidak langsung selesai. Bisa dilacak oleh orang lain maupun direkam oleh internet itu sendiri. Maka anak-anak kalau berinternet harus yang bijaksana, harus hati-hati, tidak boleh asal-asalan, supaya tidak merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri tentunya. Nah, jejak digital sendiri anak-anak dibagi menjadi dua, yaitu jejak digital pasif dan jejak digital aktif. Nah, yang jejak digital pasif adalah jejak digital yang kita tinggalkan secara tidak sadar. Kita tidak sadar kalau kita ternyata sudah meninggalkan rekaman atau jejak digital kita di dunia maya atau di internet. Kita nggak sadar. Contohnya, alamat IP. Alamat IP ini internet protokol itu bisa dilacak. Karena di setiap PC, setiap HP itu ada alamat IP-nya masing-masing. Itu bisa kita lacak. Kemudian lokasi kita saat berinternet. Cuma kita sedang berinternet di sekolahan,
kita di rumah, kita internet di Simpang 7 seumpama, itu ternyata bisa terlacak anak-anak. Oh ternyata tadi si A sudah berinternet di sini, nah itu bisa dilacak. Maka anak-anak harus tetap hati-hati, tetap bijaksana. Kemudian yang jejak digital aktif adalah jejak digital yang kita tinggalkan secara sadar. Kalau ini sadar, kebalikannya dengan pasif. Contohnya, informasi yang kamu berikan ketika mengisi formulir. Kamu sadar bahwa kalau contohnya kamu kemarin disuruh mengisi Pak Endro formulir Google Form, kamu sadar, ya kan? Masa nggak sadar? Tidur, tidak mungkin. Tidur, kamu sedang tidur mengisi, itu tidak mungkin. Berarti kamu sadar. Nah, tapi kamu sadar kemudian kamu mengisi. Nah, itu kamu sedang meninggalkan jejak digital atau rekaman digital di dunia maya atau di internet. Kemudian ketika kamu mengirim email, kemudian bermedsos, Facebook, Instagram, atau yang lainnya, itu anak-anak bisa meninggalkan jejak di situ, nanti bisa dilihat oleh orang lain, mengunggah video, foto dan sebagainya. Nah maka ketika anak-anak berinternet, Pak Ender berpesan, berinternetlah dengan yang sebaik mungkin. Kalau gunakan ketika anak-anak perlu saja, untuk yang bermanfaat saja. Nah, itu pesannya Pak Endro, supaya bisa menambah wawasan anak, menambah pengetahuan anak. Kemudian, nah ini selanjutnya jejak digital dan cara menguranginya bagaimana. Nah itu sudah kita bahas tadi. Jejak digital adalah rekam aktivitas kita di dunia maya yang dapat dilacak oleh orang lain. Kemudian jejak digital dapat membuka data-data penting, termasuk kebiasaan atau sifat seseorang. Seumpama kita sedang sedih, kita upload di YouTube atau di Facebook atau di Instagram. Kita sedang marah-marah, saya sedih, baru kecelakaan. Nah itu bisa mencerminkan sifat. Berarti kamu saat itu ketika sedang mengunggah itu kamu keadaannya sedih. Nah itu bisa dilihat dari situ. Kemudian jejak digital dapat tercipta ketika kita berkomunikasi melalui telepon, mengirimkan email, kita bermedsos. Nah itu bisa atau kita menggunakan GPS. Nah itu kita sudah bepergian kemana, kita biasanya menggunakan GPS itu supaya kita tahu rute yang mau kita lewati. Nah itu bisa direkam anak-anak, bisa direkam internet. Maka anak-anak harus waspada, tetap bijaksana dalam menggunakan internet. Kemudian jejak digital dibagi dua tadi sudah, pasif sama aktif. Kemudian selanjutnya cara menguranginya ada beberapa poin. Yang pertama, cara mengurangi jejak digital, gunakanlah media sosial secara bijaksana. Jadi anak tidak boleh asal-asalan kalau menggunakan internet, harus bijaksana. Tidak boleh di internet kemudian memaki-maki orang lain, di Facebook menyinggung perasaan orang, tidak boleh. Harus sebaik mungkin dengan bijaksana. Tidak boleh kita malah menjelek-jelekan orang lain di media sosial, itu tidak boleh. Harus kita bijaksana. Kalau bisa kita bagikan ilmu, kita bagikan informasi yang bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain, itu lebih baik. Kemudian memastikan bahwa konten post yang akan diunggah tidak merugikan orang lain dan diri sendiri. Ini tadi yang saya katakan, berinteraksi melalui internet yang sifatnya positif saja, jangan yang aneh-aneh atau yang tidak berguna, tidak bermanfaat bagi kita, tidak usah. Kita berinternet yang bermanfaat saja bagi kita sendiri, ataupun kita bisa membagikan manfaat ini kepada orang lain. Kemudian membuat kata sandi atau password yang kuat. Kalau anak membuat password, kata sandi harus yang kuat ya, jangan asal yang mudah ditebak orang lain, nanti bisa dibobol atau bisa di hacker. Hacker itu tugasnya membobol akun milik orang lain. Maka anak-anak harus sebaik mungkin kalau membuat password. Kemudian mengunduh aplikasi dari sumber yang resmi. Nah ini yang resmi, jangan yang tidak resmi, supaya kita bisa baik dalam berinternet. Kemudian memperbarui perangkat lunak dan antivirus. Kalau bisa, kalau anak punya komputer atau laptop atau HP, dipasang antivirus supaya bisa membentengi. Karena kalau kita berinternet anak-anak, itu virus yang masuk itu banyak tanpa kita sadari, maka kita perlu benteng. Nah bentengnya itu apa? Antivirus, bisa Semadap, bisa Avast, bisa yang lain-lain, banyak antivirus itu. Kemudian menghapus program data media sosial lama yang tidak terpakai. Nah, kalau punya akun yang tidak terpakai, hapus saja. Nah itu anak-anak tentang internet dan jejak digital. Untuk itu
Tadi sudah Pak Endo terangkan, Pak Endo sekarang berikan refleksi untuk anak-anak supaya anak-anak lebih paham. Nanti silakan refleksi ini ada 5 soal, dikerjakan, ditulis soalnya, dijawab di buku tulisnya anak-anak masing-masing. Setelah ditulis soal dan jawabannya di buku tulis, kirim foto, kirim di Google Classroom. Itu anak-anak, terima kasih dari Pak Endro. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga pola hidup sehat, pakai masker ketika pergian keluar rumah. Terima kasih dari Pak Endro. Akhiri wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.